Bismillah wa billah. Assalamualaikum. Sedikit memahami untuk diri atau menasihati diri, sebenarnya ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk kita bersama. Yang kita pahami, faqih. Maka faqih ini ada yang dikatakan orang yang faqih itu dengan perbuatan, faqih dengan kata-kata, ataupun faqih dengan ucapan. Maka kita takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu pedulikan dengan penilaian manusia ataupun orang lain. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin dan hari yang akan datang, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok harinya. Maka disinilah harus kita pahami, jika kita semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuatmu kuat dan Dia akan menjadi penolong. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu pun akan semakin wangi ketika disulut api. Maka silakan hina diri kita oleh orang sepuas-puasnya. Aku akan tetap diam saja. Silakan hina diriku sepuas-puasnya. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Itu bab pepatah mengatakan. Maka disinilah kita pahami, ilahi anta ma'sudi wariduka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Nasihat diri untuk diri. Maka kita sadar kita bukan siapa-siapa, dan aku ini dibandingkan tuan-tuan antum-antum itu bukan apa-apa. Tetapi aku tetap aku, antum tetap antum. Kelebihan antum-antum tak mungkin ku miliki, tetapi jika ada kelebihanku, belum tentu antum bisa memiliki. Itulah aku. Jadi diri sendiri, jangan jadi diri orang lain. Sebagai contohnya, ceramah indah, dakwah yang bagus, tausiah yang enak, yang bagus itu bisa oleh semua orang. Bahkan anak-anak pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, Allah Tuhanku. Maka dipahami, apa la ilaha illallah? Siapa Allah? Maka ceramah yang bagus itu adalah tingkah laku kita, etika, adab kita, akhlak kita, itu yang ceramah. Maka jangan kehebatan, kelebihan, kesenangan, kekayaan yang kita rindukan, yang kita banggakan. Adakah sedetik kita pikir bagaimana kita mati? Adakah kita pikir hidup setelah mati? Adakah terpikir bekal untuk mati? Adakah terpikir bagaimana mati yang enak itu? Maka disinilah kita memahami diri sebenar diri kita. Maka dalam kita memahami, cintailah sesuatu itu karena Allah semuanya. Sehingga Umar pun berkata, yang saya takutkan yaitu orang munafik berilmu, kata Umar. Jangan hanya memandang hafalan Qur'annya dan hadisnya, ceramah enaknya seseorang, tetapi pandanglah kemurnian hatinya seseorang. Maka disinilah kita, dan hisab-hisablah diri kita sendiri sebelum dihisab. Kenal diri, kenal Allah itu dipelajari, dituntut bukan untuk menjadi wali. Kita mengenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Tuhan.
kita tuntut, kita pelajari bukan untuk menjadi wali, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk ridho, lagi meridhoi. Balaslah keburukan dengan kebaikan, sekalipun orang-orang merendahkan, membenci dan memfitnah kita. Maka di sinilah kita pahami ilmu ketuhanan, kita pahami ilmu kenal diri kenal Allah. Bukan kita untuk menjadi wali, bukan kita untuk menjadi nabi, tetapi ingin mencari keridhaan, lagi meridhoi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju, dan ridho Allah yang kita cari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita pahami, sehingga kita pahami nur datang, nur menghadang, pecah. Pecah di sini bukan pecah seperti kaca, bukan pecah seperti pintu pecah, tetapi panah dalam cahaya, melebur dalam api. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Panah dalam cahaya, melebur dalam api. Di sini bukan cahaya lampu, di sini api bukan api bara, tetapi ini cahaya nurullah. Di sini api jalalullah. Maka di sinilah kita pahami. Saya rindu Allah, saya rindu surga, saya rindu si A, saya rindu si B. Padahal kita tak kenal yang kita rindu. Masuk akalkah itu yang terjadi? Rindu kepada yang tak kenal, rindu kepada yang tak tahu, rindu kepada yang tak kenal bagaimana. Maka di sinilah kita pahami. Baru maka tak usah kita sombong. Baru memahami ilmu tahap 1, kita sudah sombong. Kalau masuk ilmu tahap 2, sudah mulai membersihkan hati. Masuk ilmu tahap ketiga, kita merasa tiada apa-apanya kita lagi. Maka di sinilah kita tidak perlu angku, sombong, iri, dengki. Itulah tujuan untuk bertasawuf, membersihkan hati. Maka jangan sampai baru 1 hari kita Islam, baru 1 hari bertarikat, baru 1 hari kita menuntut ilmu, dah merasa suci, dah merasa hebat. Baru sedetik Islam, syahadat tak betul, merasa paling soleh, baik pula iman saja baru turun naik dan sibuk memandang keluar, sedangkan alif bata saja tak tahu. Sudah berani menyalah-nyalahkan orang. Salahkan diri kita, mensalahkan orang lain. Kita ini tidak boleh memponis, tidak boleh mengkritik. Ponis saja diri sendiri, kritik saja diri sendiri, baru kita tahu dan sadar diri. Semisalnya cara mandi pun kita tak tahu. Cara mandi. Memang ada cara mandi adabnya Rasulullah ni, baca doa, berwuduk terlebih dahulu. Itu dalam cara mandi. Itu yang menurut syariat. Cara mandi tak tahu, cara makan tak tahu, cara berbicara tak tahu, cara berjalan tak tahu, cara tidur pun tak tahu, cara hidup pun tak tahu. Ini pertanyaan guru saya pada saya. Bagaimana cara mandi? Dan bagaimana cara kamu makan, dan bagaimana cara kamu tidur, dan bagaimana cara kamu berjalan, berbicara. Sudah ada dalam hadis Rasulullah semuanya, tetapi bukan itu jawabannya yang pada hakikatnya. Maka di sinilah kita pahami. Lepas itu para mursyid berpesan, janganlah anakku kamu ini hidup di dalam tahu sehingga kamu sok tahu. Itu akan membuatmu rugi dari pengetahuanmu. Maka jika kamu berucap masih berlindung pada Allah, berarti kamu tak ada Allah pada dirimu. Kalau kita sudah memahami, sudah berserta Allah, sudah di dengan Allah, Allah sudah di dalam, maka disinilah kita pahami, berarti kita tak berlindung-lindung lagi. Kita sudah yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahwasanya Allah ada pada diri itu. Puan-puan, puan-puan yang dimuliakan Allah, ini berbagi dariku untukku. Tambahkan semuanya.
Masih banyak kekurangan, maka tambahkan. Disinilah kita pahami semuanya, mendidik dan mendidik hati. Karena sumber segalanya di situ adalah pada hati kita. Karena banyak kita berjalan, belum tentu kita menjumpai seseorang. Ada yang tidak berjalan tetapi orang selalu lewat. Maka di sinilah kita pahami bahwasanya jika kita mencintai sesuatu, maka akan disibukkan oleh sesuatu. Kita mencintai sesuatu, semisal kita mencintai Allah, tentu akan kita disibukkan oleh ingin beserta Allah. Mencintai sesuatu, contohnya kita mencintai si A, si B, tentu kita akan disibukkan oleh si A dan si B. Jika membenci sesuatu, maka akan lari dari sesuatu. Disinilah akhirnya A, I, U. Aku hidup karena Tuhan. I, U. Akal, pikir, dan bersyukurlah kita. Maka dengan kita berpikir, berzikir dan bersyukur, akal, ilmu, berusaha. Aku hidup karena Tuhan. Ia hidup karena Tuhan. Ia wujud adanya Tuhan. Maka di sinilah kita pahami bersama agar tidak gagal paham dalam memahami ini. Maka mengenal Allah itu wajib, tetapi jangan memikir-mikirkan Allah itu tak baik. Maka seringlah kita memahami, seringlah kita bercermin pada diri kita, seringlah kita belajar mematikan diri kita, menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah Ta'ala. Intinya dalam kalimat yang selalu dalam syariat, la haula wa la quwata illa billah. Takkan ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.